waktu Kak Dede kecil nih, detik-detik mau berbuka puasa, Kak Dede udah lapar duluan. Iya sih, melihat Kak. yang terhidang. Terus aku lapar gitu kan. Nah, papa itu kasih cerita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kisah Kicauan Sore Berfaedah. Kali ini kita sudah kedatangan ada sesuatu yang berbeda ya di kisah kita kali ini gitu. Kita kedatangan Kak Dede dan bersama Mala. Oke, bersama Mala ya. Iya, Kakak. Kita akan membicarakan tentang apa ya hari ini? Boleh perkenalan singkat dulu nggak, Kak? Oh Dan iya. bersama Malanya. Perkenalkan, nama saya Kak Dedew, nama panggungnya. Nama pemberian orang tua Dewi Kumala Sutra. Aktivitas hari ini Storyteller Nasional KCB. Komunitas cinta, bercerita, berkisah, dan mendongeng. Kalau Malanya, nama panjang siapa Mala? Nama aku. Iya, siapa? Nama panjang aku Mala. Hep. Dia gitu kalau ditanya nama panjang, jawabnya mana gitu. Hanya banyak ya. Iya. Oke. Mala standby ya. Aman kan? Oke. Nih Kak, sebelum kita akhirnya membicarakan soal mendongeng dan berkisah, bercerita atau sebagai kakak sebagai storytelling, boleh nggak kita lebih kenalan dekat lagi gitu? Kak Dede ini dulunya SD-nya di mana? Atau mungkin yang nonton, kita satu SD dulunya atau gimana? Ya, sampai akhirnya menjadi mahasiswa program beasiswa di Lampung ya? Iya, di Lampung. Masya Allah, boleh ceritakan sedikit Kak? Sedikit saja, singkat. Kakak lahir di Padang 18 Februari 1988. Dulu TK-nya di TK Ananda di Ujung Gurun, dekat dengan kantor papa kakak di Pengadilan Tinggi di Jalan Sudirman. Nah, jadi kalau ada kebutuhan apa-apa, papanya tinggal nyebrang jalan aja gitu kan. Kemudian SD pernah di SD 27 Ulak Karang Barat, dekat dari kampus UBH. Universitas Bung Hatta yang di Ulak Karang. Tapi kelas 5 SD Catur Wulan 2 pindah ke Pariaman, masuk SD 06 Kampung Jawa 1 Pariaman, kemudian lanjut SMP 4 Pariaman, kemudian SMK 2 Pariaman. SMK 2 ya Kak? Iya. Kemudian kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab, IAIN Imam Bonjol Padang. IAIN Imam Bonjol Padang. Sedang skripsi transfer pindah ke Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah, IAIN Imam Bonjol Padang lagi. Nah, pas 2021 lanjut ke IAI Anur Lampung, mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Masya Allah, itu udah selesai ya Kak? Masih tesis. Wah, semoga dipermudahkan ya Kak, dilancarkan. Paling rajin bilang amin. Ya, Mala ya. Makasih Mala. Iya, sama-sama. Terus ini Kak, kalau seandainya mendongeng itu apakah semasa kecilnya dulu Kakak memang sering di orang tua sering berdongeng atau sering bertukar cerita dan sebagainya Kak? Oh, jadi dulu itu kakak alhamdulillah masih generasi yang sering didongengin oleh papa yang paling sering. Jadi almarhum papa meskipun beliau sibuk sebagai PNS dan beliau juga atlet nasional karate, tapi semalam malam hari beliau pulang, beliau tetap mengumpulkan dua putrinya. Jadi kami tidur, nanti tuh sebelum tidur saya di sebelah kanan papa, nanti si Uni sebelah kiri. Nah, papa cerita. Nah, ceritanya sering dalam bahasa Minang gitu. Oh, dalam bahasa Minang. Jadi beliau cerita baik jelang tidur maupun dalam keadaan harian juga sering begitu. Misalnya gini, waktu Kak Dede kecil nih, detik-detik mau berbuka puasa, Kak Dede udah lapar duluan. Ya sih, melihat Kak. yang terhidang. Terus aku lapar gitu kan. Nah, papa itu kasih cerita. Nah, papa ada cerita nih tentang 2 ekor anjing gitu. Anjing yang berwarna putih dan hitam gitu. Dan esok harinya mereka mau bertanding. 1 ekor anjing tidak boleh makan,
tapi boleh tidur. Yang satu lagi boleh tidur tapi nggak boleh makan. Pas esok harinya bertanding, kira-kira yang mana ya yang menang, kata si papa. Akhirnya kami jawab yang pasti yang boleh makan gitu. Karena energinya banyak kan. Ternyata enggak, ternyata yang tidur yang menang. Ternyata manusia tidak bisa enggak tidur gitu. Kayak orang berpuasa ya. Kalau kita berpuasa otomatis kan kita enggak makan, tapi kita masih kuat. Berarti adik sanggup itu puasanya. Tunggu dulu kata si papa gitu. Diberi kayak perumpamaan supaya kita sambil bisa cerita nih, gitu. puasanya sampai maghrib ya kak. Iya. Terus kadang beliau juga bercerita tentang ayat kursi, kata banyak banget loh manfaatnya ayat kursi. Dulu waktu kita pulang ke Maligi, ke Pasaman Barat, kata bapak, ada kerbau gitu yang kehilangan anaknya gitu kan. Jadi saya waktu itu masih baik, mau ditaruh di pohon gitu, sebab kalau enggak nanti ini kerbaunya pada kejar semua rombongan yang pulang kampung gitu kan. Jadi disuruh papa pergilah yang lain dulu gitu, biar digendong nih baik gitu kan. Pas itu dibaca ayat kursi sama si papa, tiba-tiba itu kerbaunya langsung belok gitu. Dia nggak memandang kami lagi gitu. Dan itu papa sering cerita kayak gitu. Kadang cerita tentang sang penyamun gitu. Ada seorang saudagar, dia capek berhenti di sebuah pohon, di bawah pohon, kemudian ternyata itu sarang penyamun di sana, dan penyamun itu mau mau merampas hartanya si saudagar. Tapi seperti ada yang membentengi gitu. Ternyata esok paginya ditanya sama penyamun ke saudagar, itu kenapa? Kok kami mau merampas harta tuan, tapi tiba-tiba itu seperti benteng yang menghalangi gitu. Ternyata karena dia baca ayat kursi sebelum tidur. Kayak gitu papa kakak cerita sering kayak gitu. Seru ya kalau misalnya kita mengenang masa-masa dulu. Iya. Kita bertukar cerita gitu ya sih. Kau juga sering sih, cuma lebih ke pengalaman-pengalaman orang tua pada masa kecilnya kayak gimana, lebih seperti itu. Alhamdulillah masih merasakan ya, gitu. orang tua kita yang masih suka bercerita. Kalau malah suka didongengkan apa? Aku suka diceritain sama Kak Dedel. Ceritain apa? Makan bakso. Makan bakso nggak nyambung banget. Emang kamu lapar ya? Aku nggak lapar. Kenapa? Aku nggak punya gigi. Nggak punya gigi, liatin gigi sama teman sini. Ya nggak tahu nih, dia taunya maem aja. Makan aja, makan ya. Ya Allah. Jangan ditiru ya. Terus ini kak, sampai apa akhirnya kakak kayak berfokus atau kayak mempunyai kayaknya lebih tertarik mendongeng atau sebagai storyteller gitu. Jadi gitu, dulu itu selain papa suka bercerita, si Uni, kakaknya Kak Dedel, ya kami berdua cuma beradik kakak perempuan keduanya, suka membaca buku. Alhamdulillah papanya orang yang royal membelanjakan buku gitu. Padahal kehidupan kami cukup sederhana gitu, tapi untuk beli-beli buku ini diada-adakanlah sama almarhum papa gitu. Jadi saya belum pernah, kakak ini belum bisa baca gitu kan. Si Uni yang sering bacain ceritanya gitu, sering dibacain. Terus pas SMK Kak Dede suka ikut lomba baca cerpen gitu. Nah ikut lomba baca puisi itu sih awalnya. Jadi waktu itu belum ketemu komunitas dongengnya gitu. Pas tahun 2000, cuman kakak sudah catat itu salah satu cita-citanya mau menjadi pendongeng gitu, mau menjadi pendongeng nasional, mau keliling gitu, mau menulis buku gitu, sudah catat gitu. Pas tahun 2015 baru ketemu komunitasnya. Gitu. Jadi 2015 ikut komunitas, habis itu namanya Kampung Dongeng ketika Kampung Dongeng. 2016 ikut kemah dongengnya di Jakarta, pelatihannya 3 hari. Habis itu 2018 kakak gabung di MDI namanya, melamar kerja di MDI Manajemen Dongeng Inspiratif. Pusatnya juga di Jakarta pada tahun 2018. Nah, 2019 gabung sama sahabat Odi, organisasi Dongeng Indonesia. Dipercayakan sebagai ketua yang di Sumbar ketika itu. Kakak tadi cerita sempat membaca buku dan sebagainya, cukup gemar lah ya. Kalau boleh tahu
cerita-cerita apa yang akhirnya kakak suka gitu kan? Banyak nih cerita-cerita pada entah itu soal apa petualangan apa yang petualangan itu atau mungkin tentang fiksi dan sebagainya gitu. Kakak lebih suka bacaan seperti apa? Pada umumnya kakak suka semua sih gitu. Cuman yang berbau kayak dongeng-dongeng yang rada-rada kan sekarang zaman dulu itu ya cerita-cerita kan banyak yang mengandung unsur syirik kadang ya. Jadi itu jarang sih gitu yang kayak gitu. Alhamdulillah kayak dongeng-dongeng yang mengandung ada pesan edukatif aja. Gitu ya. Atau kisah-kisah Rasul juga bisa, kisah para sahabat. Nah, sampai mana akhirnya Kak sadar kalau kayaknya atau terbentuknya komunitas KCBE ini? Akhirnya 2021 kakak mikir, sepertinya nih Sumatera Barat butuh banget. Lebih baik kita coba angkat sendiri dan akhirnya bersama teman-teman. Beberapa teman-teman dan relawan kami mendirikan KCBE, Komunitas Cinta Bercerita Berkisah dan Mendongeng. Alhamdulillah sudah ada beberapa pendongeng yang kita rekrut, kemudian relawan dari Pariaman, kemudian Pariaman ke Pasaman, kemudian Agam, Padang Panjang ya. Berarti ada berapa pendongeng itu Kak? 4, 5? Awal rekrutan itu ada 38-an, habis itu mereka bentuk sendiri di daerah-daerah mereka. Daerah masing-masing gitu. Insya Allah akan menyusul lagi Pasaman Barat. Insya Allah gitu. juga akan menyusul. Kalau ini Kak sampai akhirnya tadi kan terbentuk tuh. Kalau boleh tahu nih Kak agak sedikit melenceng. Pastilah kakak punya tokoh yang mungkin kakak mau seperti ini gitu. Nah siapa tokoh pendongengnya Kak kalau kita boleh tahu gitu? Banyak nih. Boleh di Indonesia atau mungkin luar negeri kan juga boleh tuh. Iya. Jadi kalau masalah tokoh sepertinya masing-masing pendongeng itu kan punya ciri khas ya. Jadi kayaknya kakak suka aja deh semuanya karena di sini bisa kita ambil sedikit, di sini suka gitu. Cuman zaman-zaman dulu itu kayak Kak Seto, itu suka ya. Kalau Agnes Bunda itu loh ya Ria Enes, itu suka nyanyi-nyanyi pakai boneka gitu. Kalau zaman dulu sih zaman Fikla ini Kak Unyil. Iya film si Unyil. Iya masih ya kita suka Unyil. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu. Ya belum lahir. Ya malah belum lahir. Iya. Itu malah harus tahu itu. Oh gitu. Gitu ya Kak. Nah kan akhirnya terbentuk KCBE ini pasti ada tujuannya Kak. Pasti untuk mengedukasi menginspirasi anak-anak ya, karena kita tahulah anak-anak itu sangat sukar atau sangat susah untuk diajak membaca, bercerita dan sebagainya. Pasti tujuannya seperti itu. Nah, menurut Kak Dedo sendiri, seberapa pentingnya sih mendongeng untuk anak-anak ini? Gitu? Ya mendongeng. Jadi gini, awalnya KCBE berdiri itu dulu untuk pelatihan relawan kebencanaan gitu, buat kayak kegiatan trauma healing gitu. Karena kan Sumatera Barat ini kan daerah yang rawan gitu kan, jadi kita rekrut hari itu ada 38-annya ikut di Sumbar dan kita latih buat pelatihan bercerita ini. Memang benar kayak waktu di Pasaman Barat kemarin kan gempa ya. HP Kak Dede berdering terus. Kak Dede ini anak kami butuh hiburan. Kak Dede gitu. Jadi kekurangan kayaknya pendongeng yang turun gitu. Karena pasca gempa itu memang itu tugasnya seorang psikolog lagi kan. Tapi udah beberapa minggu itu sebaiknya anak-anak dihibur. Nah itu peran kita sebagai pendongeng yang turun. Dan tentang kaitan mendongeng dengan kegiatan membaca, sebenarnya banyak banget ya manfaat mendongeng ini. Yang pertama itu untuk mengembangkan imajinasi anak, pengembangan emosinya, kemudian menanamkan karakter,
bonding orang tua dengan anak, orang tua dan guru gitu ya. Habis itu meningkatkan literasi dan menambah kosakata anak gitu. Dengan dongeng bisa menambah kosakata anak gitu. Dan bila kita memakai media buku dalam bercerita, dan itu juga bisa menambah wawasan anak tentang dunia buku gitu. Itu juga bisa gitu. Karena ini ya Pak, sangat ini ya Kak, menurut Fikra juga berpengaruh besar tuh. Karena tidak banyak anak-anak itu yang suka membaca buku gitu. Padahal kan memang seharusnya dilatih sejak dini ya. Iya, sejak dini. Lalu kalau seandainya itu kan memang penting. Nah, bagaimana caranya kita sebagai yang muda ini nih untuk mempersiapkan, taruhlah sebagai orang tua muda atau yang baru-baru punya anak gitu, untuk menumbuhkan rasa suka mendongeng atau bercerita kepada anak-anak gitu, atau mungkin berpikir ya masih anak-anak lah ya, nantilah mungkin umur-umur 3 tahun atau 4 tahun. Nah, karena dia kan merasakan sendiri nih dari tadi sering diceritakan oleh Bapak sejak kecil ini dampaknya kan terasa. Nah, menurut Kak Dede dari umur berapa si anak kita lebih mendongeng atau berceritanya, dan bagaimana rasa menumbuhkan rasa suka terhadap mendongeng dan bercerita gitu. Yang pastinya kegiatan mendongeng itu mungkin bisa sejak dalam perut udah bisa. Sudah bisa sebenarnya ibu ngelus-ngelus perutnya sambil bercerita gitu ya. Dan yang pasti kalau kita mau bercerita kepada anak, sesuaikan ceritanya dengan usia anak gitu. Jadi kalau anak usia masih balita, jangan cerita dulu tentang perang Rasulullah giginya misalnya berdarah, terhunus pedang, itu belum bisa gitu. Jadi mungkin ceritanya bagaimana Rasulullah mempunyai seekor kucing, Rasulullah menyayangi pengemis, yang kayak gitu, cerita yang ringan-ringan dulu. Nanti pada usia sampai 8 tahun anak suka cerita yang berpetualang. Kemudian ada lagi usia lagi di atasnya lagi suka cerita masa depan gitu. Nah gitu. Nah, bagaimana orang tua bisa bercerita gitu? Yang pertama kita pahami dulu ya. Memang metode dakwah, salah satu metode dakwah Rasulullah itu adalah dengan bercerita kepada para sahabat gitu. Terus dalam Al-Quran Luqman bercerita kepada anaknya gitu. Dan Al-Quran pun didominasi oleh kisah-kisah. Kisah-kisah. Jadi memang mestilah orang tua sebenarnya memberikan waktunya untuk bercerita kepada anaknya, meluangkan waktunya. Ya dimulai dari cerita-cerita yang kecil dulu gitu. Ya kalau sekarang kan memang apa-apa anak diberikan HP gitu ya. Nah jadi meskipun 15 menit tapi sangat berarti bagi anak kita gitu. Dengan mendongeng dan bercerita pun kita bisa menanamkan karakter kepada anak kita. Contohnya gini, misal ada anak kita yang sering berantem ya. Nah, kita mau nasihatin anak kita nih, tapi ya udah kita berikan aja dalam bentuk cerita gitu. Jadi itu lebih diterima bagi anak kita gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak mana ya nanti kalau bercerita tapi anaknya lari gitu kan, silakan nanti dipelajari teknik-teknik berceritanya, gimana bercerita itu jadi asyik gitu. Supaya pelajari bagaimana berekspresi, mengeluarkan teknik suara gitu. Nah itu supaya lebih jadi menarik, anak lebih menarik gitu. Kadang kalau cerita kita datar aja, ya udah anaknya lari, mending nonton di HP. Seperti baca buku bagi kita kan, kalau orang dewasa ya membaca datar saja kan, sebelum baca informasi. Intonasinya harus intonasi tinggi rendah. Betul, kadang dengan ekspresi juga gitu kan. Oh gitu ya Kak. Berarti memang sangat penting gitu kan, apalagi menambah wawasan, menambah kosakata gitu. Karena kalau seandainya kosakata kita semakin sedikit, berarti mungkin kitanya yang kurang membaca ataupun yang kurang bercerita gitu kan. Mungkin ada yang mau Kak sampaikan nggak untuk adik-adik atau
para ibu muda, para orang tua lah, sebenarnya untuk bercerita ini bukan hanya dititik poinkan kepada sang ibu ya Kak, ayah juga harus lah sebenarnya. Iya betul Kak. ayah, karena di sana Lukman bercerita kepada anaknya itu, oh ya laki-laki. Iya, karena kan mungkin jadi ayah bercerita, ayah jago bercerita ini penting nih. penting itu harus gitu bonding antara si anak dengan sang ayahnya. Iya gitu. betul. Ini deh Kak, closing statement untuk kita semua gitu. Seberapa pentingnya mendongeng ini untuk kita semua, untuk anak-anak pun, bahkan kan kesannya ya mendongeng itu hanya untuk anak-anak, padahal kan sebenarnya tidak, untuk kita pun penting sebenarnya. Iya. Bahkan kepada orang tua kita yang sudah renta pun senang diceritakan gitu. Jadi gini pesan dari Kak Dede buat orang tua dimanapun berada, yuk kita bercerita, kita luangkan waktu kita kepada anak-anak kita. Cerita yang disampaikan dari hati, insya Allah akan sampai kepada hati anak-anak kita gitu. Nah, Masya Allah. Malah dengar apa yang Kak Dede bicarakan tadi? Aku dengar. Oke, sip. tadi Kak Dede bilang cerita yang disampaikan Dari hati akan sampai. ke hati. Memang kamu punya hati gitu? Aku punya. Hati apa? Hati-hati di jalan. Ya Allah. Ya malah ya. Oke, mungkin sedikit aja ya kita bercerita berkisah kali ini. Kita mungkin selanjutnya akan tentang apa lagi nih gitu Kak. Semuanya bisa tunggu di sini, bisa tunggu di PKS TV Padang gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semuanya biar semuanya bisa dapat ilmu, oke? Oke, Aku akan share semuanya ke teman-teman aku. Oke, sip. Tunggu ya malah. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama, Dek. Oke, akhir salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.